Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Mari bersama saya Bob Tivens kita merenungkan Matius 4 ayat 23 sampai 25. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kami dapat memahaminya sehingga kami dapat menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan Tuhan demi Kristus. Amin. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Kita lihat pada bagian ini, setelah Yesus Kristus memilih murid-muridnya, beliau kemudian berkeliling di seluruh Galilea. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan untuk melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, ketika Yesus selesai memilih muridnya keempat orang yang pertama itu, Yesus mulai berjalan keliling. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan Yesus sepanjang 3,5 tahun pelayanannya. Dia berjalan keliling untuk mengajar, untuk memberitakan kerajaan Allah, dan untuk melenyapkan penyakit. Dan orang banyak suka untuk mengikuti Yesus. Mereka datang berbondong-bondong, ya kan? Untuk apa ya? Kan banyak yang sakit, banyak yang lemah tubuhnya, bahkan tidak sedikit yang lumpuh dan juga meninggal dunia yang kemudian dibangkitkan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memang terkenal dengan membuat mujizat, ya. Mujizat yang dibuat Tuhan Yesus itu besar dan itu tersiar di kalangan masyarakat, sehingga kemanapun Tuhan Yesus pergi, di situ orang akan berkerumun untuk hanya sekedar melihat atau bahkan membawa saudaranya atau bahkan dirinya sendiri yang datang untuk disembuhkan. Ada banyak contoh, ya kan, kejadian-kejadian itu, seperti 10 orang kusta yang berjalan, kemudian Yesus menyembuhkan mereka. Atau ada orang tua yang anaknya sedang terbaring sakit dan dia datang pada Yesus memohon, Tuhan, berkunjunglah ke rumah kami dan sembuhkanlah anak kami karena anak kami sakit. Atau juga hal-hal yang lain, sama seperti orang buta di pinggir jalan, si Bartimeus itu. Bahkan orang mati yang dibangkitkan anak muda dari janda di Nain. Tuhan Yesus melakukan semua itu, gitu. Melakukan semua itu sehingga orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari mana aja, dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, seberang Yordan. Istilahnya all over the place lah. Dari mana saja di seputar Israel itu, dari utara, dari timur, dari selatan, mereka datang. Untuk apa? Ya bisa sekedar melihat, bisa juga mereka mengalaminya sendiri, kan? Nah, itu Yesus terkenal karena menyembuhkan penyakit. Cuman di sini kan ada tiga hal yang Yesus lakukan, bukan sekedar menyembuhkan penyakit. Dia juga mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga kita lihat bahwa meskipun Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, ada agenda lain yang dia lakukan, dan agenda ini tidak kalah pentingnya. Ini menyangkut bagaimana Injil Kerajaan Allah itu, gitu. Dan juga ini menyangkut mengenai mengajar kitab suci. Sehingga mari ke dalam perenungan ini kita menyadari bahwa meskipun sakit penyakit itu ketika kita mengalaminya atau orang-orang terdekat, kita berdoa untuk disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi kita juga perlu berdoa untuk apa? Untuk agar kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Kita perlu berdoa supaya Tuhan ini mengajar kita bagaimana
cara untuk hidup dengan benar. Sehingga fokus iman kita bukan sekedar fokus kepada mujizat, karena yang Tuhan Yesus lakukan ini bukan cuma satu, ada 3 hal di sini. Jadi fokus kita hendaklah kita fokuskan kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Fokuslah juga kepada bagaimana kita diajar, bagaimana kita ini menerima Injil Kerajaan Allah, mengerti, menghidupi, memberitakan juga kepada orang lain. Walaupun tentu saja orang-orang yang berharap mujizat bukanlah orang Kristen yang palsu atau juga bukanlah orang Kristen yang dengan level yang lebih rendah. Kita oleh kitab suci dinasihati untuk tidak boleh meletakkan saudara-saudara kita itu di titik yang rendah karena pendapat mereka, karena 1-2 prinsip yang berbeda dengan kita. Ada orang Kristen yang anti mujizat, ada orang Kristen yang full mujizat. Yang anti mujizat dan yang full mujizat biasanya sulit bertemu karena yang satu anti, yang satu full. Nah, tapi pertanyaannya bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Sebetulnya pertanyaannya adalah, apakah mujizat itu dilakukan Yesus Kristus? Jawabannya iya, dilakukan Yesus Kristus yang kita baca. Tapi apakah cuma ada itu? Tidak, ada yang lain. Dia mengajar dan dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Artinya ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kan kita pengikut Kristus, ya kan, kita mengikutinya, maka kita juga mengikuti pola yang Ia terapkan. Jadi marilah kita jangan terlalu banyak mengejar mujizat sampai lupa bahwa kita perlu juga diajar dan perlu juga untuk memahami Injil gitu. Karena ini penting. Ini penting. Ada orang-orang yang ke gereja hanya untuk menerima mujizat. Ada orang yang ke gereja hanya untuk mendengarkan kesaksian mujizat, berharap dia juga mengalami mujizat. Hal itu memang tidaklah salah. Tetapi ketika kita terus-menerus diisi iman kita dengan harapan mujizat, kita jadi gagal fokus. Yang seharusnya kan kita lebih banyak fokus kepada apa yang diajarkan pada kita dalam kitab suci. Kita belajar menfokuskan pada apa yang dinyatakan Tuhan dalam kerajaannya. Karena sakit penyakit itu datang dan pergi. Dan mari kita berharap agar hidup kita tetap sehat. Hanya harapan-harapan yang kita miliki itu kan menunjukkan prioritas hidup kita. Dan kalau prioritas hidup kita adalah mujizat, maka kita akan terus mengharapkan mujizat. Tetapi kalau prioritas hidup kita adalah kita prioritas kepada apa yang Yesus lakukan, maka kita juga perlu gitu untuk meluangkan waktu supaya kita ini diajar melalui kitab suci, melalui persekutuan kita dengan saudara seiman. Disitulah momen-momen di mana Yesus Kristus Tuhan kita itu menyatakan diri untuk mengajar kita cara untuk hidup, bagaimana melakukan yang benar, meninggalkan yang salah, bagaimana dikuduskan dan menanggalkan semua kenajisan. Dan kalau berdosa, ya berbalik dan bertobat. Itu yang perlu kita fokuskan gitu. Injil Kerajaan Allah dan juga diajar, kita kan perlu diajar. Nah, beberapa orang ketika sudah mengalami mujizat, entah kesembuhan ilahi, entah keuangan yang jadi tiba-tiba jadi baik karena diberkati Tuhan, atau hal-hal yang lain. Ketika orang fokus kepada mujizat, dan ketika mujizat tidak terjadi, maka dia akan sedikit banyak condong untuk berkurang imannya. Beberapa bahkan kehilangan iman. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar mujizat. Jangan. Kita perlu membangun iman kita di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita perlu juga diajar olehnya. Kita perlu juga memahami Injil. Karena itu yang harus kita lakukan, memfokuskan diri kita pada apa yang Yesus lakukan. Dia mengajar, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan dia melenyapkan segala penyakit. Jadi mari melalui perenungan ini kita perlu menyadari bahwa ketika kita berharap kepada Yesus Kristus, kita bukan hanya berharap pada mujizatnya saja, kita juga berharap bahwa Yesus Kristus akan mengajar kita supaya kita memahami kehendak Tuhan, dan Yesus Kristus memberitakan Injil Kerajaan Allah
bagi kita supaya kita ini benar-benar mengerti apa itu Injil. Dan barulah setelah itu kita berharap kepada mujizat Tuhan. Jadi kalau Anda yang sakit, Anda yang sedang menderita sengsara, tidak ada salahnya, bahkan hal yang benar untuk kita ini berharap kepada Tuhan. Tapi juga setelah itu ada harapan-harapan yang lain, supaya kita ini semakin memahami kehendak Tuhan dan hidup di dalam. Demikian perenungan kita, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami percaya kepada Tuhan dan kami dapat berfokus kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mengajar kami, menyatakan Injil kepada kami, dan juga melenyapkan penyakit dan melakukan mujizat. Kami berharap kepada Tuhan untuk semua hal ini. Kiranya nyata dalam hidup kami. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.